Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita, dan insya Allah di hari ini kita akan mengulang dari pelajaran kita kemarin yang sempat terputus beberapa kali. Kita masih membahas tentang apakah pensiunan termasuk dalam bagian dari harta warisan. Sehingga sebenarnya kajian kita akan membahas tentang batasan harta yang dimiliki oleh mayit, bagaimana atau bagian mana yang dia masuk warisan dan bagian mana yang bukan masuk warisan. Atau dengan kalimat yang lebih luas adalah harta yang muncul disebabkan karena kematian, bagian mana yang masuk dalam kategori warisan dan mana yang bukan termasuk kategori warisan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw katsur." Bagi lelaki, mereka memiliki jatah dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Demikian pula bagi wanita, mereka juga mendapatkan jatah dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, baik banyak maupun sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman ketika menjelaskan tentang warisan, walahunnar rubu'u mimma taraktum. Mereka mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. Dari apa yang kalian tinggalkan, illam yakun lakum walad, kalau kamu tidak memiliki anak. Walahunna tsumunu mimma taraktum in kana lakum walad, dan mereka mendapatkan 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian punya anak. Sehingga dari beberapa ayat ini menunjukkan bahwa definisi warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit. Harta yang ditinggalkan oleh mayit. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang warisan, Allah katakan mimma taraktum, mimma tarakna, mimma tarakal walidan wal aqrabun. Dari apa yang ditinggalkan oleh kalian, atau yang ditinggalkan oleh istri kalian, atau yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat. Sehingga berdasarkan beberapa ayat yang tadi kita sampaikan, berarti warisan adalah harta yang sebelumnya sudah dimiliki oleh mayit. Kemudian setelah mayit meninggal, harta itu ditinggalkan. Itulah harta yang menjadi warisan. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana jika harta itu baru muncul ketika mayit meninggal? Bagaimana jika harta itu baru muncul ketika mayit meninggal? Di sini kita sebutkan ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama adalah pendapat jumhur dan yang kedua pendapat Hanafiyah. Yang ini dikutip dalam Ensiklopedia Fikih. Di sana dinyatakan, "Dhahaba jumhurul fuqaha al-Malikiyah wal-Syafi'iyah wal-Hanabilah ila anna at-tarikah hiya kullu ma yukhallifuhu al-mayyit min al-amwal wal huquqis tsabitati mutlaqan." Jumhur ulama berpendapat, dan yang dimaksud jumhur di sini adalah Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan at-tarikah, yang dimaksud dengan warisan adalah kullu ma yukhalliful mayyit minal amwal, semua harta yang ditinggalkan oleh mayyit, wal huquqis tsabitah, termasuk juga adalah hak yang memiliki nilai. Hak yang memiliki nilai misalnya royalti, dan nanti yang dimaksud oleh jumhur adalah diyat, denda disebabkan karena pembunuhan atau karena melukai orang lain. Wa dhahabal Hanafiyah, sementara menurut Hanafiyah, mereka berpendapat ila anna tarikah hiya ma yatrukuhul mayyit minal amwali safiyan an ta'alluqi haqqil ghairi bi'ainihi. Yang disebut dengan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit yang sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan hak orang lain. Baik,
Sehingga di sini perbedaan antara jumhur dengan Hanafiyah adalah terkait apakah posisi al-hukukul ma'nawi, hak yang memiliki nilai dalam hal ini adalah diyat, dia masuk warisan ataukah bukan. Dan kita akan lihat dalil jumhur. Di antara dalil jumhur adalah status diyat karena pembunuhan atau karena faktor yang lainnya. Ya. Misalnya si A membunuh si B, maka si A berkewajiban untuk membayar diyat kepada keluarganya si B. Berkewajiban membayar denda kepada keluarganya si B, denda itu adalah diyat. Atau si A melukai si B. Ya, melukai si B. Kemudian si A membayar denda dan itu adalah diyat. Tapi karena si B nggak mati, berarti ini tidak masuk dalam kajian warisan. Masuk dalam kajian warisan kalau korbannya meninggal. Ketika korbannya meninggal, maka si A berkewajiban membayar diyat. Nah, diyat itu nanti diserahkan kepada ahli waris. Diyat termasuk di antara warisan. Bahkan semua bentuk diyat masuk dalam harta warisan, baik diyat pembunuhan maupun yang lainnya. Misalnya si A mematahkan tangan si B hingga akhirnya si B meninggal. Setelah dibawa ke pengadilan, si A dan keluarganya harus membayar diyat senilai 100 juta. Selanjutnya nilai 100 juta ini diserahkan ke keluarga si B sebagai warisan. Dalil tentang ini adalah riwayat yang diceritakan oleh Sa'id Ibn Musayyib, ulama tabi'in, dan beliau bergelar Sayyidut Tabi'in, imamnya para tabi'in. Dan Sa'id Ibn Musayyib adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ad-diyatu 'alal aqilah wa la tarithul mar'atu min diyati zawjiha syai'an. Diyat itu kewajiban bagi akilah. Akilah adalah lelaki yang berada di sekitar mayit, yang mereka berhak untuk mendapatkan asobah. Wala tarisul mar'atu min diyati zawjiha syai'an. Dan Umar memutuskan istri itu tidak berhak mendapatkan warisan dari diyat. Artinya, menurut Umar, pembayaran diyat itu bukan warisan. Hatta akhbarahu Dhahhak Ibn Sufyan Al-Kullabi, sampai beliau mendapatkan informasi dari Dhahhak bin Sufyan Al-Kullabi bahwasanya Nabi SAW pernah mengirim surat kepada Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kullabi an wurritha imra'atu Asyam ad-Dibabi min diyati zawjiha. Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kullabi mendapatkan perintah dari Nabi SAW agar istrinya Asyam ad-Dibabi, yang beliau dibunuh, istrinya juga mendapatkan warisan diyat dari suaminya. Kemudian Umar rujuk dari apa yang tadinya beliau putuskan. Al-Baghawi menyebutkan hadis ini, istri Asyam ad-Dibabi, dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kata beliau, wa fihi dalilun ala anna ad-diyata tajibu lil maqtul thumma tantaqilu minhu ila warasatihi kasairi amlakihi. Ini merupakan dalil bahwasanya diyat wajib untuk diserahkan kepada korban, kemudian berpindah dari korban ke ahli warisnya sebagaimana hartanya yang lain. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Tayyib. Ini yang bisa kita jadikan sebagai salah satu dalil terkait harta yang muncul ketika kematian. Karena diyat itu tidak muncul sebelum kematian. Misalnya tadi si A membunuh si B. Kemudian setelah diputuskan oleh pengadilan, si A berkewajiban untuk membayar 100 juta kepada si B. Sejak kapan nilai 100 juta itu muncul? Jawabannya adalah sejak adanya pembunuhan. Berarti sejak si B meninggal dunia. Sehingga sebelum si B itu meninggal,
nggak pernah ada angka 100 juta. Apalagi masuk dalam perhitungan warisan si B. Karena itu, di sini ada sebuah harta yang dia baru muncul disebabkan karena kematian si B. Dan di sini Nabi SAW memutuskan bahwasanya itu masuk bagian dari warisan, sehingga istri kemudian juga ahli waris yang lain berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan aturan pembagian warisan. Selanjutnya kita akan melihat ada banyak sekali harta-harta yang muncul disebabkan karena kematian, seperti uang pensiunan. Kemudian di sini juga saya sebutkan ada simpanan kematian, lalu ada asuransi dari negara, ya. Kemudian juga ada uang ganti rugi karena pembunuhan, termasuk di antara yang umum di masyarakat adalah amplop takziah, sumbangan ketika takziah. Kemudian juga misalnya di masyarakat kita ada sumbangan dari RT atau dari kelurahan atau dari padukuhan yang diberikan kepada keluarga korban. Nah, di situ apakah masuk warisan ataukah bukan? Ada satu artikel yang ditulis oleh Dr. Hissamuddin Afana, hafizahullah ta'ala, dan web beliau cukup banyak isinya, cukup banyak kontennya, sehingga sering dijadikan rujukan oleh beberapa talibul ilmi, oleh beberapa asatidah yang ada di Indonesia. Artikel itu berjudul Kaifiyatu Tauzi'i Amwalit Ta'wid Warratib At-Taqa'udi Ba'da Mautil Insan. Bagaimana cara pembagian harta asuransi dan pensiunan setelah kematian. Dan ini yang kami jadikan sebagai acuan untuk membahas tentang bagian mana harta yang muncul setelah kematian, yang itu masuk sebagai warisan dan yang tidak masuk sebagai warisan. Coba kita baca, yang pertama adalah uang pensiunan. Uang pensiunan di negara kita itu ada dua, dan ternyata itu juga berlaku di tempat yang lain. Pertama, uang pensiunan yang diberikan sekali ketika masa pengabdian. Bahasa lainnya adalah uang pesangon. Dan itu biasanya diberikan oleh mereka atau diberikan kepada mereka yang pensiun dini misalnya. Sehingga dia tidak mendapatkan pensiunan tiap bulan, tapi dia mendapatkan uang pesangon. Begitu dia pensiun dini, langsung dikeluarkan uang pesangonnya. Nah, termasuk juga adalah yang meninggal, karyawan yang meninggal, yang masih di masa kerja, yang masih aktif. Dr. Hissamuddin Afana, hafizahullah ta'ala, menjelaskan tentang status uang pesangon yang diberikan sekali ketika usia masa pengabdian. Ketika usai masa pengabdian. Terutama ketika orangnya meninggal. Beliau mengatakan, wa idza tuwfiyal muwaddaf wa huwa ala ra'si amalihi fayajri ala mukafa'ati nihayatil khidmah taqsimul miras asy'ari. Apabila ada karyawan yang meninggal, wa huwa ala ra'si amalihi, dan dia masih aktif bekerja, ya, dia masih karyawan yang aktif, maka fayajri ala mukafa'ati nihayatil khidmah, maka untuk uang pesangon berlaku taqsimul miras syar'i, berlaku hukum pembagian warisan sesuai dengan aturan syariat. Artinya uang pesangon itu adalah warisan, sehingga dibagi sesuai dengan standar warisan. Ini yang pertama. Yang kedua, pensiunan yang diberikan bulanan. Ada karyawan selesai masa pengabdian, lalu dia pensiun. Misalnya usia pensiunnya 60 tahun. Sampai 60 tahun dia pensiun. Oleh perusahaan atau oleh negara, dia tetap dikasih pensiunan. Ya, misalnya tiap bulan 2 juta atau sekian juta, sesuai dengan posisi terakhir ketika dia pensiun. Kalau dia di 3A, tentu lebih tinggi nilainya dibandingkan yang pensiun di 2A atau di 2D misalnya.
Atau yang dia pensiun di tingkatan eselon, tentu akan lebih tinggi. Nah, uang pensiunan bulanan ini ketika pemiliknya meninggal dunia ternyata dilanjutkan. Ternyata masih ada lanjutannya. Nah, sekarang lanjutan uang pensiunan ini apakah masuk sebagai warisan ataukah bukan warisan? Dr. Hisamuddin Afana menjelaskan tentang status uang pensiunan bulanan. Ar-ratib at-taqa'udi untuk uang pensiunan bulanan wa yusrafu ba'da wafatil muwazzaf lil mustahiqin alladzina tuhaddiduhum al-jihatul lati tusrifuhu. Uang lanjutan pensiun setelah meninggalnya karyawan pensiun tadi, ternyata dia disalurkan kepada orang yang berhak yang telah ditentukan oleh al-jiha allati tusrifuhu, yang telah ditentukan oleh lembaga yang menyalurkan uang pensiun, ditentukan oleh pemerintah. Warrajih min aqwali ahli ilmi al-mu'asirin anna ratib at-taqa'udi laisa irsan. Dan pendapat yang kuat di antara pendapat ulama kontemporer adalah bahwa ar-ratib at-taqa'udi, bahwa uang pensiunan yang lanjutan itu bukan warisan tapi dia masuk pendapatan. Dia masuk pendapatan bagi yang dituju. Nah, kalau di negara kita, biasanya lanjutan itu diserahkan ke istri. Sehingga ketika ada seorang PNS, lalu meninggal dunia, kemudian beliau sampai masa akhir jabatan, dapat pensiun tiap bulan, kemudian beliau meninggal dunia, maka ada uang pensiun lanjutan. Dan itu diserahkan sampai istri. Begitu istri meninggal dunia, selesai. Nah, karena ini bukan warisan, maka itu adalah murni 100% jadi hak istri. Murni 100% jadi hak istri, sehingga anak atau saudara mayit jika tidak punya anak, mereka tidak berhak untuk meminta, kecuali jika dikasih oleh istri atas kerelaan pribadinya. Wallahu alam. Kemudian yang kedua adalah simpanan kematian. Sebagian perusahaan kadang memotong gaji untuk dijadikan sebagai simpanan kematian. Nah, apakah uang ini masuk warisan ataukah tidak? Karena uang ini tidak bisa diambil kecuali jika masa kerja berakhir atau karyawan meninggal. Dr. Hisamuddin Afana menjelaskan, malut taufir awil iddikhar fi halati wafatil muwazzaf tajri alaihi qismatul mirathi syar'i li'annahu malun mustahiqqun lil muwazzafi hala hayatihi. Harta simpanan yang dikeluarkan ketika kematian, tajri alaihi qismatul mirathi syar'i. Di situ berlaku aturan pembagian warisan sesuai hukum syariat. Li'annahu malun mustahiqqun lil muwazzaf, karena ini adalah harta yang menjadi hak karyawan hala hayatihi, sebelum dia mati, ketika dia masih hidup. Walakinnahu la yastati'u ay yaqbidahu illa ba'da intihai khidmatihi. Hanya saja dia tidak bisa untuk mengambilnya kecuali setelah selesai masa kerja atau dia meninggal dunia. Fa idza mata fal malu maluhu, sehingga jika dia mati, harta itu adalah hartanya. Lidza yajri alaihi taqsimul mirathi syar'i, karena itu berlaku hukum pembagian warisan syar'i. Wallahu alam. Cukup jelas insyaallah. Yang ketiga adalah santunan asuransi dari negara. Dan sekali lagi kami garis bawahi bahwa asuransi yang dimaksud di sini adalah asuransi ta'awuni. Asuransi sosial yang nilainya kecil. Dan itu diberikan dalam rangka lebih kepada menyumbang untuk orang lain. Misalnya kalau di tempat kita adalah asuransi jasara harja. Yang saya pahami itu asuransi sosial. Karena ya meskipun itu wajib ditetapkan oleh pemerintah,
ketika orang pajak STN tiap tahun, maka dia diwajibkan untuk membayar asuransi sosial itu senilai 25.000 setahun. Dan itu nilai yang cukup kecil. Kemudian tidak semua warga negara dapat, tapi hanya berlaku untuk mereka yang meninggal karena kecelakaan. Ya. Hanya berlaku untuk mereka yang meninggal karena kecelakaan. Ada salah satu jamaah yang beliau meninggal di atas motor, tapi sudah menepi, kemudian sempat standar, lalu tiba-tiba turun dari motor terus meninggal, dan meninggalnya tepat ketika sudah turun di motor. Saksi mata mengatakan nggak ada kejadian jatuh sama sekali, juga nggak ada benturan dengan kendaraan yang lain, nggak ada tabrakan. Di belakangnya sempat ada mobil ceritanya ya. Kemudian mobil itu alhamdulillah berhasil mengalihkan jalan ke jalan yang lain dan tidak sampai terjadi kecelakaan. Nah, karena beliau meninggal di tepi jalan, akhirnya polisi yang ngurusi. Kemudian motornya dibawa oleh polisi. Dan laporan pertama itu adalah laka, ya, kematian karena kecelakaan. Tapi ternyata tidak. Karena tidak ada bekas luka apapun, motor juga nggak ada yang lecet. Akhirnya disimpulkan tidak terjadi kecelakaan. Kemudian oleh pihak polisi disampaikan bahwa di sini tidak ada keterangan kecelakaan, maka tidak mendapatkan santunan dari negara berupa asuransi jasara harja yang nilainya 25 juta. Nah, itu salah satu di antara bukti bahwa asuransi jasara harja ini hanya berlaku untuk laka lantas, kecelakaan lalu lintas yang sampai menimbulkan kematian, sehingga wallahu ta'ala alam, kami lebih memahami ini bukan asuransi komersil, tapi ini murni asuransi sosial. Atau misalnya di sebuah kampung, Pak Duko menetapkan bahwa warga iuran 10.000, iuran kematian per bulan misalnya, atau 10.000 per tahun. Terkumpul sejumlah dana. Kemudian jika nanti ada salah satu warga yang meninggal, maka diambilkan dari dana itu dan disumbangkan sebagai dana bantuan kematian dari warga. Boleh nggak seperti ini diterima? Jawabannya boleh. Dan itulah asuransi sosial, dan pendapat yang kuat, asuransi sosial hukumnya sah. Atau termasuk di antara asuransi yang diperbolehkan. Dan para ulama menyebutnya dengan ad-dhamanul ijtima'i. Dr. Hisamuddin Afana menjelaskan, amwalud dhaman al-ijtima'i, uang asuransi sosial, tusrafu hasaba nizamil jihah allati tusrifuha. Dia disalurkan sebagaimana aturan yang berlaku. Disalurkan sebagaimana aturan yang berlaku. Qala Dr. Nuh Salman, kata Dr. Nuh Salman, ad-dhamanul ijtima'i, asuransi sosial, yuwazza'u hasabal qanunil khas bihi min qibalid daulah. Disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Walaysa kama yuwazza'ul mirath, dan tidak dibagikan sebagaimana warisan. Wa dzalika li anna ad-dhaman al-ijtima'i minhatun minad daulah. Karena yang namanya asuransi sosial itu adalah pemberian dari negara, id lam yatamallakha al-mutawaffa qabla wafatihi, sehingga belum dimiliki oleh mayit sebelum dia meninggal. Fatuwazza' hasabal qanunil khas biha, sehingga dia disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini disebutkan dalam web Dar Al-Ifta Yordan, web lembaga fatwa yang ada di negara Yordan. Baik. Kemudian di sini saya sebutkan bahwa di antara ciri asuransi sosial adalah asuransi yang diselenggarakan oleh negara
atau BUMN tertentu, preminya kecil dan biasanya untuk jangka waktu tahunan ya pembayarannya. Kemudian nanti diberikan kepada mereka yang mengalami kematian karena sebab tertentu. Contohnya kalau di tempat kita jasara harja. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah uang ganti rugi karena pembunuhan. Misalnya negara memberikan ganti rugi disebabkan karena pembunuhan. Kata Dr. Hisamuddin Afana, nilai ganti rugi ini sama sebagaimana diat, sehingga dia disalurkan sebagaimana warisan. Baik. Sampai di sini keterangan yang kami ambil dari fatwa Dr. Hisamuddin Afana hafizahullah ta'ala di web beliau. Webnya namanya yasalunak.net, yasalunak.net. Kemudian yang kelima, bagian yang terakhir terkait harta yang muncul disebabkan kematian adalah sumbangan ketika takziah. Kejadian ini ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Ada juga di Nigeria. Lajnah Ta'imah pernah mendapatkan pertanyaan dari salah satu warga Nigeria tentang sumbangan ketika orang takziah. Apakah itu masuk warisan ataukah bukan? Dijawab oleh lajnah yang dikepalai oleh Imam Ibnu Baz, al-amwalu takunu milkan liman wahabat lahu minal ahya min aqaribil mayyit. Ammal mayyitu fala tasihu al-hibatu lahu illa min babit tasadduq anhu wa ihda'us thawabi lahu. Harta hasil sumbangan itu menjadi milik bagi keluarga yang masih hidup dari keluarga mayit yang dikasih. Karena mayit dia tidak bisa diberi hibah. Orang sudah mati. Datang ke kuburan, kemudian ada orang bawa nasi, mbah ini tak kasih nasi. Bisa nggak dia menerima? Nggak bisa. Sehingga hibah itu batal, tidak sah ketika penerimanya adalah orang yang sudah mati. Kecuali jika bentuknya sedekah atas nama mayit. Nah itu bisa. Berarti itu disedekahkan ke orang lain, tapi pahalanya atas nama mayit. Atau menghadiahkan pahala untuk mayit. Ini hukumnya boleh, dan dalam mazhab Hambali hukumnya diperbolehkan. Ini fatwa Lajnah Ta'imah. Kita bisa perhatikan alasan lajnah bahwa sumbangan ketika takziah tidak termasuk warisan, karena sumbangan itu statusnya adalah hibah. Dan tidak mungkin hibah diberikan ke jenazah. Hibah hanya bisa diberikan kepada yang hidup. Sehingga harta itu sama sekali bukan harta warisan, yang merupakan harta yang ditinggalkan mayit. Tayyib. Kemudian juga ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz ketika ada banyak makanan saat takziah lalu sisa, apakah itu harus dibagi waris? Jawab Ibnu Baz, ma yatabaqqa min hadhil amwal allati ahdauha yakunu li ahlil mayyit. Harta sisa ini yang mereka hadiahkan adalah milik keluarga mayit yantafi'una bi jami'an. Silahkan dimanfaatkan bersama. Jadi karena bukan warisan, maka pembagiannya bebas. Artinya mau dibagi rata silahkan, mau dikasihkan ke istrinya saja silahkan, mau dikasihkan ke anaknya yang paling membutuhkan juga silahkan. Atau mau disedekahkan atas nama mayit silahkan. Bebas. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita kasih kesimpulan ya. Dari apa yang tadi kita bahas, kita bisa mendapatkan beberapa kesimpulan tentang batasan harta warisan. Yang pertama adalah harta yang dimiliki mayit sebelum mati.
harta yang dimiliki mayit sebelum mati. Ini jelas masuk warisan. Bahasa lainnya dia sudah ada sebelum orangnya meninggal dunia. Jelas ini masuk warisan. Yang kedua adalah harta yang baru muncul, pasca kematian atau karena kematian. Sehingga sebelum mayit itu mati, harta ini belum ada. Dia baru muncul karena kematian mayit. Nah, di sini ada dua ya. Pertama, diat. Dan yang semisal dengan diat adalah ganti rugi karena kematian. Ganti rugi karena pembunuhan. Ini masuk warisan. Sehingga dia harus dibagi waris sesuai dengan aturan warisan. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita baca dari Sa'id Ibn Musayyib terkait kasus Asyam ad-Dibabi yang diputuskan oleh Nabi SAW, istrinya berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, simpanan mayit yang baru bisa diambil. Ini simpanan mayit ketika masih hidup ya. Mayit nggak bisa nyimpan. Simpanan mayit ketika dia masih hidup yang baru bisa diambil jika meninggal. Sehingga aslinya itu adalah harta mayit yang dia simpan baik karena aturan perusahaan, misalnya gajinya dipotong, kemudian dijadikan sebagai simpanan kematian, atau ini lebih tepatnya simpanan kematian, ya, bukan simpanan mayit. Simpanan kematian. Simpanan kematian yang itu baru bisa diambil jika orangnya sudah meninggal. Ini tadi ditegaskan oleh Dr. Hisamuddin Afana, ini juga masuk warisan. Baik. Sehingga jamaah Anda bisa perhatikan di sini, batasan harta warisan adalah harta yang dimiliki mayit sebelum mati, kemudian ketika dia meninggal, dia tinggalkan harta itu. Dan ini sejalan dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa yang Allah sering menyebutkan dengan kalimat mimma taraka. Harta yang ditinggalkan. Mimma taraka, harta yang ditinggalkan. Kemudian berikutnya adalah diat. Yang diat ini juga termasuk warisan berdasarkan sabda Nabi atau keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah simpanan kematian yang dia baru bisa cair jika orangnya mati. Dan ini juga masuk warisan karena hakikatnya harta ini sudah dimiliki oleh mayit sebelum meninggal. Nah, sisanya selain tiga di atas, selain tiga tersebut ya, bukan warisan. Ya. Selain tiga yang sudah disebutkan, di sini kami memahami bukan warisan. Nah, yang bukan warisan ini diatur oleh dua hal.
Pertama, yang pertama adalah diatur oleh undang-undang. Sehingga dia diserahkan sesuai tujuannya. Sesuai tujuan penerima. Misalnya seperti tadi, pensiunan lanjutan. Itu diserahkan ke istri. Sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, diatur oleh urf. Tradisi yang berlaku di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya uang takziah. Nah, ini diserahkan sesuai kesepakatan. Sehingga tidak ada aturan baku di sini. Menurut warga, biasanya yang kayak gini diserahkan ke siapa? Itulah yang kami maksud, dia diserahkan sesuai kesepakatan. Baik. Sehingga kalau kita ditanya tentang asuransi dan seterusnya, Anda bisa cocokkan dengan ini ya. Apakah asuransi itu harta yang dimiliki mayat sebelum mati? Iya, berarti dia masuk warisan. Kemudian simpanan kematian. Oh, dia dimiliki mayat sebelum mati, masuk warisan. Nah, yang biasanya jadi pertanyaan itu bagian yang kedua ini. Ini satu, ini yang kedua ya. Harta yang baru muncul karena kematian yang bentuknya diat. Nah, ini kalau nggak terjadi kematian, nggak bakalan ada. Tapi Nabi SAW memutuskan dia masuk bagian dari warisan. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah cukup jelas dari apa yang kita bahas, insya Allah ta'ala. Tayyib. Dan tadi ada satu lagi ya, yaitu uang mukafaah nihayatul khidmah atau uang pesangon. Jadi uang pesangon masuk yang mana? Uang pesangon itu masuk yang mana? Uang pesangon itu ini, simpanan kematian. Kenapa? Karena perusahaan sebenarnya memotong gaji dari karyawan yang nantinya akan dijadikan sebagai simpanan dan akan diserahkan kepada karyawan setelah dia selesai masa kerja. Ya. Atau perusahaan memberikan hadiah, dia tidak memotong gaji, tapi memberikan hadiah. Ini sekian ini adalah calon hadiah yang akan kami berikan kepada karyawan jika dia pensiun dini atau meninggal ketika masih aktif. Sehingga dia masuk dalam kategori warisan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan muqaddimah dalam ilmu waris. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas mulai dari bab yang ke-15. Mulai dari bab yang ke-15 kita mulai membahas teknis pembagian warisan, kemudian apa saja yang perlu diselesaikan sebelum kita bagi waris. Sehingga mulai bab 15 ini nanti kami ingatkan kepada para jamaah, kita nanti mulai banyak melakukan perhitungan. Ya. Baik, di sini sudah saya sebutkan beberapa contoh kasus ya. Kemudian nanti kita juga akan lihat tentang syarat dan rukun warisan. Saya berharap Anda yang punya bukunya mungkin bisa dibaca terlebih dahulu, agar nanti ketika kita masuk dalam teknis perhitungan Anda sudah memiliki persiapan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan.